cowoknya udah kere, so ganteng, tapi mau dapet cewek, udah gitu kelakuannya kayak dajal. Omongannya nggak dijaga, ada yang main tangan, tukang selingkuh. Gue nggak ngerti lagi nih cowok-cowok zaman sekarang apa urat malunya udah putus atau gimana ya. Di video ini gue bakal kasih tips buat lu semua yang sebentar lagi bakalan jadian. Misalnya nih, lu yang lagi mungkin ketemu cewek di dating apps, atau mungkin lu lagi ketemu sama cewek di teman kuliah lu, atau mungkin di sekolah lu, atau mungkin di tempat kerja lu. Gua di video kali ini bukan sebagai love expert, bukan. Tapi gue cuma sebagai istilahnya kayak kita bro aja gitu, sama-sama cowok yang ngasih saran ke temen-temennya. Kurang lebih kayak gitu, karena gue sempat berpengalaman 4 tahun, dan gue mau ngasih saran buat lo semua biar lo nggak terjebak dalam relationship yang ngaco, yang toksik. Pokoknya kan lo pengen dong kisah cinta lo itu berbunga-bunga, bahagia, meskipun ada konflik, tapi tetap lo saling mengedepankan rasa cinta, bener nggak sih? Nah, di video kali ini gue mau ngebahas soal apa aja yang lo persiapkan. Nggak banyak, 2 hal yang menunjukkan bahwa lo udah siap belum untuk menjalin sebuah hubungan sama pasangan lo. Yang pertama itu lo harus siap secara mental. Menurut gua mental tuh paling penting di zaman sekarang ya, apalagi dengan adanya sosial media. Lo pernah ngerasa nggak sih kalau misalkan lo itu kadang suka sama seseorang itu sebenarnya lo bukan cinta men, tapi lo cuman kayak obsesi aja karena lo ngelihat kayak dia cantik, terus dia jomblo, nggak ada yang bisa dapetin dia misalnya, dan lo sebagai cowok tertantang untuk bisa ngedapetin dia. Jadi lo tuh jatuhnya tuh bukan karena memang lo sayang sama dia, tapi cuma lo pengen ngebuktiin ke teman-teman lo bahwa ya udah, gue bisa ngedapetin cewek gitu kan. Dan itu sebenarnya menurut gue jahat ya. Maksud gue itu mental lo jadi kerdil gitu, bahwa lo belum paham apa itu kata cinta yang sebenarnya gitu kan. Dalam persiapan secara mental ini, gue coba bisa kasih share ke lo bahwa kadang memang di hubungan relationship itu nggak seindah yang lo lihat di sosmed. Misalnya lo mungkin jalan bareng, lo mungkin makan bareng, lo mungkin bisa cerita-cerita, lo mungkin ada orang yang perhatian sama lo, sayang sama lo. Tapi dibalik itu semua, lo harus menyatukan isi kepala antara 2 orang menjadi satu. Dan itu sangat tidak gampang. Kenapa gue bilang? Karena kita ini apalagi masih muda ya, lo pasti punya ego dong. Gue masih punya ego yang mau dikasih makan. Apalagi buat cowok-cowok, egonya pasti gede banget. Sama juga dengan cewek. Mereka butuh diperhatiin, mereka butuh dikasih perhatian yang lebih daripada perhatian yang dia dapat sebelum-sebelumnya. Makanya nggak jarang cewek-cewek itu mungkin terkesan rewel, terkesan bawel. Mereka tuh sebenarnya cuma pengen perhatian dari lo. Sementara lo misalnya, kalau lo belum cinta sama diri lo sendiri, lo merasa lo belum cukup, ego lo masih gede buat dikasih makan, dan lo harus ngasih makan misalkan ego nih cewek lagi misalnya, dan lo pasti di situ bakal capek. Contoh simple, misalnya lo harus nganter jemput cewek lo misalnya, ya kan? Tapi lo masih pengen main game di rumah, atau lo masih pengen main futsal misalnya, atau lo masih pengen nonton bola, atau lo pengen ngelakuin hal-hal yang kesenangan-kesenangan lo. Tapi apakah lo rela mengganti kesenangan-kesenangan lo itu untuk memberikan waktu lo buat dia? Kebanyakan orang-orang kan kalau misalkan minta jemput, cowok-cowoknya males. Kamu pulang sendiri aja deh, aku lagi gini nih, aku lagi males nih. Nah, coba kalian pikir, misalnya di jalan cewek kalian kenapa-napa. Misalnya, entah mungkin dicolong barang-barangnya, atau mungkin kena pelecehan seksual, catcalling, amit-amit misalnya diperkosa. Lu mau itu terjadi sama cewek lu? Enggak kan? Jadi maksud gua, itu cuma contoh yang cukup sadis sebenarnya. Tapi coba lu pikirin deh, sebelum lu nolak permintaan cewek lu, coba lu pikir hal terburuk apa yang bakal terjadi sama dia kalau lu nggak menuruti permintaan dia. Karena gini, kadang ngejemput itu bukan cuma perkara lo jadi supir atau ngebabu, enggak, tapi di situ ada bentuk perhatian di mana lo tuh bener-bener pengen ngejaga pasangan lo ini biar selalu aman, dan selain lo ngejaga dia, itu bisa ngebentuk quality time antara lo berdua. Of course, gue ngerti, kadang memang nggak selalu lo bisa ngejemput dia, mungkin lo juga sibuk atau apa, tapi itu semua komunikasi, dan itu kedewasaan dari kedua belah pihak. Makanya tadi gue bilang, sebelum lo pacaran, lo harus siap secara mental, karena di kasus-kasus kayak gini lo akan diuji. Ketika lu harus menyikapi sesuatu secara emosional, lu bisa mikir nih pakai rasio lu, pakai otak lu bahwa memang, oh, lebih baik gue gimana ya? Kalau misalkan gue nggak kayak gini, apa yang akan terjadi ya? Kayak gitu, oke? Next, yang berhubungan dengan persiapan mental itu apa? Kita nggak pernah tahu background keluarga dia kayak apa. Let's say lu ketemu dia di usia 20 tahun misalnya. 20 tahun, lu kan nggak tahu nih orang karakternya kayak apa, ya kan? Dan itu pasti udah ngebentuk kuat
Dan sekonyong-konyong lu dateng, lu mau menyamakan persepsi lu sama dia, dan itu sangat-sangat nggak gampang. Kalau mental lu belum kuat, lu nggak cukup sabar, lu nggak cukup jadi pembimbing, lu pasti bakalan capek banget buat ngebimbing dia gitu kan. Apalagi kita cowok, kita harus jadi kepala dan kita harus bisa membimbing cewek kita gitu kan. Belum lagi permasalahan apa, misalnya buat lu yang LDR misalnya. Nah lu coba deh tuh, LDR nggak LDR emang kadang nggak menjamin keutuhan sebuah hubungan, gue setuju. Cuman memang kita pakai logika aja. Yang jaraknya deket aja, itu kadang bisa aja kepercayaan itu bisa luntur, trust issue, apalagi yang jauh. Makanya tadi gue bilang, itu kedewasaan dari masing-masing pasangan, entah cowok maupun cewek. Makanya kenapa gue bilang siap mental dulu, karena itu paling penting. Karena mental itu yang berhubungan sama diri kita sendiri, kita yang paling tahu diri kita. Kadang aja orang masih nggak kenal diri mereka karena mereka tuh deny gitu, kayak mereka menolak apa suara yang ada dalam hati mereka. Mereka cuma pikir, enggak, gue orangnya kuat, gue orangnya begini, gue orangnya begitu. Padahal sebenarnya mereka enggak. Mereka berlawanan dari apa yang ada di pikiran mereka. Mungkin gue akan bahas detail secara khusus soal mental manusia kali ya. Jadi biar lo ada gambaran kira-kira apa yang mau gue omongin. Tapi kurang lebih lo nangkep lah ya. Tapi kalau misalkan lo bingung, lo bisa tanya di kolom komentar biar ntar gue jelasin lagi. Next. Jadi persiapan mental kurang lebih kayak gitu. Dan yang paling penting yang kedua adalah persiapan finansial. Ini yang paling penting. Kenapa? Gue punya saudara. Belakangan ini kita ngobrol. Dan dia udah nikah ya. Dia lihat ya, di era pandemi kayak sekarang, itu entah kenapa dia lihat banyak banget pasangan yang cerai, pasangan yang berantem. Kenapa? Karena memang di dunia pernikahan itu, salah satu faktor terjadinya keretakan rumah tangga selain perselingkuhan orang ketiga, yang kedua adalah ekonomi. Nah, sekarang pertanyaan gue, gimana lu bisa menghidupi orang, ya, cewek dulu deh, pacar lu dulu, ketika lo belum bisa ngidupin diri lo sendiri? Memang perkataan gue ini terdengar klasik, terdengar kayak omongan orang tua, yang old school, yang aneh, yang ketinggalan zaman. Of course, gue terima. Karena dulu pun gue begitu. Tapi ketika gue udah dewasa, gue sadar bahwa memang, ya sayang gitu. Uang yang udah kita spend, ujung-ujungnya itu nggak jadi investasi buat kita. Dan kebanyakan lulus semua, terutama tiktokers yang gue tonton, itu banyak banget yang curhat soal cowoknya udah kere, so ganteng, tapi mau dapet cewek, udah gitu kelakuannya kayak dajal. Omongannya nggak dijaga, ada yang main tangan, tukang selingkuh. Gue nggak ngerti lagi nih cowok-cowok zaman sekarang, apa urat malunya udah putus atau gimana ya. Gue aja dulu ya, misalkan gue mau deketin cewek, terus gue langsung lihat diri gue udah cukup ganteng nggak buat dia, gue udah cukup kaya nggak buat dia, gue udah cukup dewasa nggak buat dia. Jadi entah kenapa sampai sekarang tuh gue baru punya mantan tuh satu, men. Itu karena gue tuh kebaikan mikir, karena gue nggak mau dipermalukan di depan orang-orang dan di depan cewek itu gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa zaman sekarang cowok-cowok tuh kayak urat malunya tuh udah putus gitu. Gue nggak ngerti kenapa gitu. Udah lu ganteng juga nggak kagak kayaknya gitu, terus kerek pula tapi gayanya tengil gitu. Gue nggak ngerti gitu loh. Semoga lu penonton gue nggak kayak gitu ya, oke? Gue pernah ngomong gini, misalkan lu udah rugi nih finansial, lu udah spend banyak, udah beliin dia ini, jalan bareng, kemana-mana bareng, duit pakai, oke? Dan lo nyesel ketika putus. Atau mungkin buat lo yang lagi pengen putus, tapi lo sayang bahwa, aduh, duit yang udah gue investasikan buat dia, sayang banget kalau kita putus. Gini, gue mau ngasih pencerahan sedikit lah buat lo. Uang itu bisa dicari, men. Percaya sama gue, ketika lo kerja keras, itu akan balik lagi. Tapi yang paling gak akan bisa balik ketika lo pacaran dengan orang yang salah, itu adalah waktu. Waktu nggak akan bisa lo balik. Kenapa? Karena ketika waktu udah lo buang, lo akan kehilangan kesempatan buat diri lo sendiri sukses. Oke? Demi cuma menyenangkan pasangan lo. Dan lo nggak boleh salahin pasangan lo, karena lo juga ikut andil dalam untuk ngejar dia gitu. Nah, kalau misalkan lo nggak cukup dewasa mental, tadi gue bilang, dewasa finansial untuk mengatur semuanya ya, ngatur waktu, ngatur kesibukan, ngatur keuangan, ngatur pacar lo juga, itu akan bikin masa muda lo hancur, men. Bukan hancur dalam arti kayak lo seks bebas, narkoba, enggak, bukan. Maksudnya kayak lo menyia-nyiakan potensi waktu yang udah dikasih buat lo untuk bisa berkembang. Makanya kenapa lo sering denger kan, love yourself first before you love other. Sebelum lo cinta sama orang lain, cintai diri lo sendiri. Bikin diri lo sendiri tuh berharga dengan lo meningkatkan value lo. Percaya deh, ketika waktunya akan tiba, ketika waktunya datang, lo akan gerak cari cewek, dan cewek juga akan datang. Itu tuh kayak magnet. Oke? Gue berharap di video ini lo dapet sedikit insight. Gue berharap banget lo komen, misalkan lo yang lagi ngalamin soal hiruk pikuk dunia pacaran atau relationship, lo langsung bisa tulis di kolom komentar. Gue mau diskusi sama lo. Oke, thank you so much for watching this video. Next, gue akan nge-react, kita sama-sama nonton TikTok ya. Gue akan kasih tahu ke lo kenapa banyak banget cowok-cowok yang udah kere, so ganteng, tapi gayanya tuh selangit gitu. Maksudnya kayak omdo doang gitu. Ini curhatan para cewek-cewek. Jadi thank you so much, tungguin aja di channel gue.
Langsung subscribe kalau lu suka, like juga nggak apa-apa, itu ngebantu gua. Thank you so much. Gue Eduardo, I'm signing off. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive and be a good gentleman. Bye-bye.